Para sahabat desa, kita tahu konsep kosakata mutilasi ya. Itu kan potong-potong ya. Jadi ini cerita tentang pembunuhan manusia oleh manusia dengan cara dipotong-potong, mengerikan gitu ya, sadis gitu. Dan ini terjadi pada desa, mutilasi desa. Itu istilah mutilasi desa ini kami temukan dulu sebelum undang-undang desa itu lahir. Kita berdiskusi, terutama menyorot tentang berbagai macam sektor yang masuk ke desa, punya label sendiri-sendiri. Ada desa mandiri pangan, ada desa prima, ada desa, pokoknya banyak banyak cap, banyak merek, banyak label yang dibawa oleh kementerian sektoral gitu. Bahkan dulu kepala desa itu mengatakan bahwa semua menteri itu masuk ke desa kecuali menteri luar negeri. Jadi ya mereka membawa membawa proyeknya masing-masing gitu ya. Dan dijuduli dengan desa. Yang tidak dijuduli dengan desa itu adalah kerja Kemendikbud atau Dinas Pendidikan mengatur mengurus SD, sekolah dasar yang ada di desa. Tapi kalau desa cerdas maupun PAUD dan sebagainya itu termasuk menjadi barisan dari mutilasi ya. Kalau yang SD ini clear, yang sudah bolak-balik saya katakan. Meskipun SD itu masuk desa tetapi tidak memperoleh label dan tidak menggunakan mekanisme desa. Meskipun di tanah Jawa dulu bahwa tanah yang digunakan untuk SD itu adalah hibah dari desa. Ya, artinya tanpa mekanisme desa itu desa tidak punya otoritas, tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, bahkan juga membiayai SD. Memang ada banyak kasus di berbagai tempat karena gedung SD-nya bocor, ya rusak, lalu minta pada bupati nggak dikasih-kasih, lalu masyarakat setempat itu sepakat untuk membangun kembali gedung SD, memperbarui gedung itu dengan dana desa. Lalu komentar saya, ya ini baik tapi konyol gitu ya. Meskipun omongan saya itu dikritik, loh kita sudah lama menunggu ini untuk kebutuhan dasar kok gitu ya. Jadi kebutuhan dasar yang ada dalam undang-undang desa itu memang harus kita rumuskan dengan baik supaya kita itu tidak ngawur gitu ya. Jadi SD itu adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada warga negara dimanapun berada, termasuk yang hidup di desa. Sehingga ini tidak penting untuk mengatakan bahwa SD membuat desa cerdas, nggak penting. Jadi SD itu bukan untuk membuat desa cerdas, bukan. Tapi untuk membuat cerdas warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu poinnya ada di situ ya. Oleh karena itu ini ya bukan urusan desa. Kalaupun nanti misalnya desa SD yang ada dalam sebuah desa itu punya prestasi, anak-anaknya hebat, itu bukan prestasinya kepala desa. Meskipun kepala desa bisa bangga. Itu prestasinya siapa? Ya prestasi SD itu prestasi dinas, prestasi guru, prestasi anak. Bukan prestasinya desa. Itu yang memang duduk itu semacam itu. Jadi sekali lagi itu adalah urusan pemerintahan atau kepentingan warga negara yang dilayani oleh pemerintah. Nah, sementara ada banyak program sektoral ya yang menggunakan dengan judul desa, melalui desa ya, melalui desa, tetapi tanpa desa, atau
yang dilakukan melalui desa dengan cara memperalat desa. Contohnya yang sudah bolak-balik saya sampaikan adalah stunting gitu ya. Stunting itu termasuk program dari atas yang melakukan mutilasi terhadap desa. Demikian juga nanti dengan program peternakan, program pertanian gitu ya. Atau program-program yang lain, pokoknya yang judulnya desa. Dulu pernah kita katakan begini, kalau ini ada pembangunan fisik begitu, ini di jalan kampung gitu, di sampingnya ada orang busung lapar, ya, itu bukan urusan saya adalah ngurusi jalan begitu ya. Dan memang pendekatan sektoral begitu. Ya, jadi artinya begini ya. Artinya ya sektor itu ya mengurusi sektornya masing-masing. Jadi artinya kalau Anda berbicara tentang pertanian, maka jangan bicara desa. Kalau Anda bicara desa, maka jangan bicara tentang nalar-nalar pertanian. Demikian juga dengan kesehatan ya. Nah, dulu kan ada banyak program ya. Programnya itu pakai uang uangnya sana lah, uang program itu malah lebih baik sebenarnya. Misalnya ada Pamsimas, ada Desa Mandiri Pangan gitu ya, karena memang desa nggak ada uangnya dulu gitu ya. Meskipun nanti minta pertolongan desa menjadi fasilitator saja, kepala desa menjadi fasilitator proyek. Ya, tetapi desa itu tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan atas proyek-proyek yang memutilasi desa. Tetapi ketika nanti ada masalah, entah pembagiannya itu tidak merata, atau proyek itu mangkrak, atau organisasi pengelola pasca proyek itu juga mangkrak, maka warga itu pertama kali ya melakukan komplain terhadap kepala desa. Ya, termasuk ini kan dulu beternak kelompok kan, proyek-proyek itu. Kelompoknya pokoknya kelompok swadaya. Jadi atas nama pemberdayaan itu bikin kelompok-kelompok. Entah itu kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan sebagainya. Nah, begitu proyek itu selesai gitu, lalu ya itu ditinggal. Atau itu diserahkan pada desa. Ya. Lalu ada kepala desa begini, ya kami ini kan orang tua asuh. Diserai mengasuh banyak kelompok, ya kalau kami mampu ya kami asuh, tapi kalau tidak ya tidak kami asuh. Termasuk ada posyandu dan sebagainya. Pokoknya banyaklah kelompok-kelompok semacam itu. Ini artinya kan begini nih. Jadi yang ditempuh bukan memperkuat desanya sebagai sebuah kolektivitas atau entitas, tetapi kan dengan pendekatan sektor gitu ya. Desa itu dijadikan sebagai lokus, fokus, objek, target, dan kemudian kanalisasi proyeknya itu pada kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga yang ditempuh bukan penguatan desa, tetapi pendekatan berbasis masyarakat. Nah itu terjadi conflicting, terjadi konslet lah antara pemerintah desa dengan kelompok. Dan itu terwariskan, misalnya konflik antara pemerintah desa dengan Pok Darwis misalnya. Karena Pok Darwis ini kan mengelola sumber daya yang mendatangkan uang gitu ya. Jadi kalau sudah punya uang gitu, maka dia akan menjadi dinasti yang untouchable, yang susah untuk disentuh gitu. Tetapi kelompok-kelompok yang tidak mengelola uang, apalagi kelompok yang mengelola sumber daya, termasuk semacam badan pengelola air bersih, warisan dari PNPM, ya banyak mangkrak gitu. Jadi ini ada pengalaman lah, misalnya warisan dari Pamsimas itu lalu karena mangkrak 2 tahun, kepala desanya kontak saya. Gimana ini Mas cara mengatasi? Ya sudahlah diambil alih oleh desa, toh itu untuk kepentingan masyarakat setempat. Dimusyawarahkan saja, nanti syukur ke depan ini air itu dikelola oleh BUM desa, begitu ya. Demikian juga dengan Pok Darwis, ada sengketa, ini cukup banyak. Lalu saya katakan ya harus jelas, harus didudukkan secara kelembagaan. Karena
program-program proyek dari atas itu kan hanya mengutamakan asas manfaat dalam jangka pendek, tetapi tidak memperhatikan aspek kelembagaan dan kepastian hukum. Jadi kalau ada Pokdaris yang mengelola wisata, ya jangan biarkan sendiri. Tapi desa harus hadir sebagai penyelenggara, kemudian BUMDesa sebagai pengelola, lalu orang-orang yang aktif di Pokdaris itu menjadi pelaksana. Jadi kita tata. Sama juga dengan yang lain seperti Pokdarwis. Mohon maaf, jadi Gapoktan itu. Gapoktan ini juga ngeri-ngeri sedap juga ini, ada banyak cerita ini ya. Kalau punya resource ya akan menjadi dinasti juga. Demikian juga dengan hutan kemasyarakatan LMDH itu juga begitu. Jadi tadi ya ini mutilasi tadi itu menimbulkan antara lain tragedi konflik antara kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai kanalisasi proyek oleh pendekatan sektoral dengan pemerintah desa. Sementara kepala desa itu kan dipilih oleh rakyat, dia punya otoritas, punya akuntabilitas di hadapan orang banyak, kan begitu. Tetapi karena dulu pendekatannya itu kan pemberdayaan berbasis masyarakat, mereka tidak percaya pada kepala desa itu korup gitu ya. Ini kan sangat merugikan ya, jadi nggak tahu itu nalar dari mana, saya nggak ngerti gitu. Nah, kita banyak melakukan kritik pada waktu itu terhadap mutilasi, tentu termasuk PNPM Mandiri Perdesaan yang juga terlibat melakukan mutilasi. Dan kemudian kita berpikir tentang konsolidasi sebagai lawan kata dari mutilasi. Dan itu ada banyak yang sepakat ya. Memang gagasan awalnya sebelum konsolidasi itu adalah integrasi. Jadi yang pertama mutilasi, yang kedua integrasi, bagaimana yang proyek-proyek sektoral itu diintegrasikan dalam sistem desa. Ya, dalam sistem desa dimasukkan dalam desa, dalam perencanaan desa, RPJM desa. Nah, diharapkan penganggarannya juga masuk ke desa, tapi itu susah itu. Jadi hanya PNPM Mandiri Perdesaan aja yang perencanaannya dijadikan satu dengan desa, tetapi uangnya tetap masuk pada kelompok masyarakat. Jadi bukan untuk desa itu hanya sebagai tempat. Jadi artinya ini proyek yang melalui desa gitu, tetapi tanpa desa. Artinya itu melemahkan desa. Oleh karena itu dulu saya mengatakan bahwa ya PNPM itu mendatangkan 1001 manfaat tetapi mendatangkan 1.000.000 kerugian. Kerugiannya apa? Ya kepemimpinan lokal tidak tumbuh, kemudian desa tidak menjadi kuat, lalu kalau ada banyak masalah ya tetap orang itu larinya kepada desa bukan pada pengelola proyek dan seterusnya lah. Jadi artinya ini memberdayakan masyarakat tapi melemahkan desa. Dan ketika Undang-Undang RUU Desa bergulir, pikiran utamanya adalah konsolidasi. Kita mengakhiri cara-cara mutilasi. Jadi istilah yang muncul dari Kemendagri, baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Profesor Sadu Wasistiono itu adalah One Gate Policy, kebijakan satu pintu. Kemudian tanggal 30 September tahun 2013, Mendagri Gamawan Fauzi juga mengatakan dengan tegas bahwa kita harus melakukan konsolidasi. Tidak perlu lagi ada program-program dari kementerian begitu, tapi disatukan dalam satu program, yang itu program itu milik desa, desa sebagai subjek dan dana desa itu ya melekat di situ. Jadi uangnya itu juga dikonsolidasikan. Dulu kami melakukan penelitian ya secara singkat dan cepat data mikro tentang uang yang masuk desa itu rata-rata desa itu menerima uang 1.040.000.000. Jadi artinya sebenarnya uang itu sudah ada. Cuma ini di istilah Pak Mukoam itu kan terfragmentasi ya. Jadi fragmentasi itu ya dua sisi mata uang dengan mutilasi tadi. Ini dikonsolidasikan sehingga desa itu menjadi subjek bukan sebagai objek, bukan sebagai arena proyek gitu ya. Jadi yang
program-program yang berskala lokal itu dikonsolidasikan menjadi otoritas desa, didanai dengan dana desa dan sebagainya, gitu kan. Itu secara prinsip konsolidasi itu semacam itu. Tetapi sekarang pelaksanaannya itu ya tidak konsolidasi, tidak satu pintu. Tetapi ya apa namanya, pintunya ya desa, tetapi begini caranya ya. Ada banyak proyek sektoral lagi yang memutilasi dengan cara memperalat desa. Karena sekarang desa kan punya uang. Kata mereka, desa itu punya uang besar. Kalau dulu uang kan dikuasai oleh proyek-proyek sektoral itu. Jadi sekarang yang terjadi adalah program-program titipan ya, yang sudah saya bahas ya. Jadi kalau dulu ya programnya proyeknya sektoral, kalau sekarang ya proyek sektoral tapi dengan cara titip. Nah, titip memaksa gitu ya. Nanti kalau nggak mau ya kena hukuman administratif, entah itu ditunda atau dikurangi atau bagaimana begitu ya. Jadi ini sama kembali lagi ke mutilasi. Jadi artinya itu mutilasi itu tidak akan memperkuat desa sebagai subjek maupun berkaitan pembangunan, tetapi ya itu hanya untuk target, untuk fokus, lokus, dan itu teman-teman, para sahabat, itu tidak akan membawa perubahan yang signifikan untuk membuat desa itu menjadi lebih kuat dan bermakna. Itu hanya akan membuahkan kesia-siaan gitu ya, yang nanti itu akan diulang lagi nanti sekian tahun yang akan datang itu kita bisa melakukan evaluasi. Tetapi ya kita ini kan nggak pernah belajar pada sejarah. Jadi ya begitu-begitu ya, sejarah itu kayak ini ya, kayak siklus saja. Bukan sesuatu yang perubahan yang linear, maju berubah menjadi lebih baik ke depan, tetapi putaran ya, jadi lingkaran gitu ya. Yang dulunya jelek ya kembali ke jelek lagi, yang dulu mutilasi ya kembali ke mutilasi lagi gitu.